Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianto. Saya dari State Al-Fatah, Prodi PAI. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjalankan PPL di MA Pringeboyo. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk mengajar anak-anak kelas 12 semester 2. Ini pelajarannya adalah Al-Quran Hadis. Kita langsung saja masuk kepada bab yang pertama, yaitu adalah judulnya kewajiban berdakwah dalam Islam. Saya bacakan saja ya. Ringkasan materi A. Menganalisis dalil Al-Quran tentang kewajiban dakwah. Jadi ini mengenai dakwah. Mohon disimak ya. Dakwah merupakan salah satu tugas bagi setiap muslim yang telah mampu dan menguasai ajaran agama Islam dengan sempurna. Jadi syarat yang utama untuk seseorang berdakwah adalah harus menguasai ajaran agama Islam dengan sempurna. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Nah, nomor 1 adalah menganalisis Quran, surat An-Nahl ayat 16. Ini namanya surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya adalah ud'u, seruhlah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'idah itu nasihat, al hasanah yang baik. Wajadilhum, dan ajaklah mereka berdebat, billati, dengan cara yang cara itu ahsanu, bagus. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wa Allah, a'lamu, lebih mengetahui, biman, dengan orang dzalla yang sesat, ansabilihi, dari jalannya, wa huwa, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini termasuk dalil yang memerintahkan kepada kita untuk berdakwah. Jadi di situ ada fi'il amr, ud'u fi'il amr. Yang kedua adalah surat As-Suara, surat yang ke-26 ayat 214 sampai 216. Wa andir asirataka al-aqrabi, ya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi ketika kita berdakwah, itu yang lebih utama adalah pertama kepada orang kerabat-kerabat yang terdekat dahulu, seperti keluarga, adik, kemudian tetangga, baru orang yang lebih jauh lagi. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Wa in asaika faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi yang penting ketika kita berdakwah, kita sudah memberikan peringatan. Jadi tidak usah memaksa mereka, karena apa? Karena petunjuk atau hidayah itu urusan Allah. Allah yang memberikan hidayah. Tugas kita hanya memberikan peringatan. Kemudian nomor 3, menganalisis surat Al-Quran Al-Hijr ayat 15. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 94 sampai 96.
Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya, insyaallah. Nah, isi kandungan surat Al-Hijr ayat 15, surat yang ke-15 ayat 94 sampai 96 di sini dikatakan setelah bertahun-tahun melakukan dakwah secara diam-diam. Jadi pertama itu dakwah itu berdiam-diam dulu. Dilihat situasinya. Nah, Nabi Muhammad kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan kepada masyarakat Arab. Nah, dalam tafsir Jalalain surat Al-Hijr ayat 94 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Meskipun ancaman penolakan dan permusuhan dari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy tidak akan berhenti. Maka mereka terus akan melawan, tidak akan terima Islam itu berkembang di Arab. Tapi harus dilakukan. Nah, pada ayat 95 menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam dalam berdakwah di orang-orang yang menentangnya segala sebab tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam tidak menjadi tanggung jawab orang yang berdakwah. Pada ayat 96 berisi penjelasan bahwa mereka yang mempercayai adanya Tuhan selain Allah dan menolak dakwah yang telah disampaikan kelak akan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Untuk tugas kalian adalah untuk mengerjakan aktivitas mandiri. Jadi pertemuan pertama ini kita membahas, kemudian pertemuan yang kedua menjawab tentang aktivitas mandiri yang ada di halaman 7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianto. Saya dari State Al-Fatah, Prodi PAI. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjalankan PPL di MA Pringeboyo. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk mengajar anak-anak kelas 12 semester 2. Ini pelajarannya adalah Al-Quran Hadis. Kita langsung saja masuk kepada bab yang pertama, yaitu adalah judulnya kewajiban berdakwah dalam Islam. Saya bacakan saja ya. Ringkasan materi A. Menganalisis dalil Al-Quran tentang kewajiban dakwah. Jadi ini mengenai dakwah. Mohon disimak ya. Dakwah merupakan salah satu tugas bagi setiap muslim yang telah mampu dan menguasai ajaran agama Islam dengan sempurna. Jadi syarat yang utama untuk seseorang berdakwah adalah harus menguasai ajaran agama Islam dengan sempurna. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Nah, nomor 1 adalah menganalisis Quran, surat An-Nahl ayat 16. Ini namanya surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya adalah ud'u
serulah ila sabil rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah itu kebijaksanaan, wal mau'idatil hasanah, dan mau'idah itu nasihat al hasanah yang baik, wajadilhum, dan ajaklah mereka berdebat, billati, dengan cara yang cara itu ahsanu, bagus. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wa Allah, a'lamu, lebih mengetahui, biman, dengan orang dhalla yang sesat, ansabilihi, dari jalannya, wa huwa, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, dengan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini termasuk dalil yang memerintahkan kepada kita untuk berdakwah. Jadi di situ ada fi'il amr, ud'u fi'il amr. Yang kedua adalah surat As-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 214 sampai 216. Wa'andir asirataka al-aqrabi, ya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, ya. Jadi ketika kita berdakwah itu yang lebih utama adalah pertama kepada orang kerabat-kerabat yang terdekat dahulu, seperti keluarga, adik, kemudian tetangga, baru orang yang lebih jauh lagi. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Wa in asaika faqul inni bari'um mimma ta'malun, dan kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi yang penting ketika kita berdakwah, kita sudah memberikan peringatan. Jadi tidak usah memaksa mereka, karena apa? Karena petunjuk atau hidayah itu urusan Allah. Allah yang memberikan hidayah. Tugas kita hanya memberikan peringatan. Kemudian nomor 3, menganalisis surat Al-Quran Al-Hijr ayat 15. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 94 sampai 96. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa arid anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya, insyaallah. Nah, isi kandungan surat Al-Hijr ayat 15, surat yang ke-15 ayat 94 sampai 96, di sini dikatakan setelah bertahun-tahun melakukan dakwah secara diam-diam. Jadi pertama itu dakwah itu berdiam-diam dulu, dilihat situasinya. Nah, Nabi Muhammad kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan kepada masyarakat Arab. Nah, dalam tafsir Jalalain surat Al-Hijr ayat 94 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Meskipun ancaman penolakan dan permusuhan dari orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy tidak akan berhenti. Maka mereka terus akan melawan, tidak akan terima Islam itu berkembang di Arab. Tapi harus dilakukan.
Nah, pada ayat 95 menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam dalam berdakwah di orang-orang yang menentangnya segala sebab tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam tidak menjadi tanggung jawab orang yang berdakwah. Pada ayat 96 berisi penjelasan bahwa mereka yang mempercayai adanya Tuhan selain Allah dan menolak dakwah yang telah disampaikan kelak akan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Untuk tugas kalian adalah untuk mengerjakan aktivitas mandiri. Jadi pertemuan pertama ini kita membahas, kemudian pertemuan yang kedua menjawab tentang aktivitas mandiri yang ada di halaman 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.